Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bunda-bunda semuanya. Jumpa lagi dengan aku Mama Tita dan Dika. Semoga teman-teman dan bunda-bunda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada ya. Amin. Share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, ini aku mulai di siang hari ya bun. Aku mau angkat-angkat pakaian dulu karena ini udah pada kering. Tapi aku tuh ada nyuci daleman gitu ya. Tapi tentu saja nggak mungkin aku perlihatkan di video. Jadi makanya itu kayu-kayunya masih tetap aku biarkan di situ karena aku mau jemur pakaian aku. Lanjut, ini aku masak bubur kacang hijau. Jadi mama tuh masih belum ada nafsu makan gitu ya bun. Jadi kadang-kadang tuh kalau kepengen makan lapar gitu. Tapi karena nggak selera makan nasi, jadi minta dibikinkan bubur kacang hijau. Nah, itu bubur kacang hijaunya aku presto aja. Setelah di presto itu aku biarin sekitar 5 menit sampai suara didihnya itu hilang, lalu uap panasnya itu aku keluarin gitu ya, dengan aku memakai sutil kayu untuk mengangkat apa sih itu cerobongnya gitu ya bun. Setelah aku kasih air terus aku rebus lagi gitu ya, karena tadi kan waktu di presto itu belum dikasih apa-apa. Nah, ini untuk gula merah, kemarin aku tuh beli 1 kilo gula merah cair, aku tuh habis. Ini aku mau mencairkan lagi gula merah. Kenapa aku cairkan? Karena biasanya ada kotorannya ya bunda, jadi aku tuh nggak berani kalau pakai gula merah buat masak dalam bentuk masih seperti ini ya. Nah, ini bubur kacang hijaunya udah jadi bunda. Aku kasih gula merah. Ini gula merah aku stok yang lama, masih gula merah yang dari Ponti itu. Karena ini udah penghabisan, makanya aku beli 1 kilo kemarin, terus aku cairkan hari ini. Gak lupa juga aku kasih daun pandan ya bun, supaya wangi gitu buburnya. Karena mama tuh batuk, mama nggak mau makan yang minyak-minyak. Jadi ini sekarang aku bikin bubur kacang hijaunya itu tanpa santan ya bun, hanya pakai gula merah aja. Ya mau gimana lagi ya, soalnya mama tuh kalau batuk sampai sesak napas gitu loh bun. Begitu mateng buburnya langsung aku panggil mama, aku suruh makan aja gitu ya. Sebenarnya sih mama tuh udah mulai seger, tapi nafsu makannya itu nggak begitu ada gitu bun. Nah, ini gula merahnya udah jadi, udah cair. Nah, kayak gini ya, aku saring dulu. Aku dinginkan dulu di mangkok. Nanti kalau sudah dingin baru aku masukin ke dalam toples, masukin ke dalam kulkas juga. Setiap kali aku beli gula merah selalu aku giniin ya bun, aku cairkan dulu karena bener-bener aku nggak berani. Sering banget aku tuh ketemu sampah gitu ya. Bisa sih kadang-kadang nggak ada sampahnya, tapi kebanyakan yang aku temui itu pasti ada sampahnya walaupun sedikit. Entah itu ada item-item gitu ya, entah kadang-kadang tuh kayak pasir, entah apalah itu aku juga nggak ngerti. Nah, ini ya bun, tuh ada kotorannya kan walaupun sedikit. Nah, itu kalau kemakan kan gimana gitu ya. Makanya aku cairkan dulu. Jadi nanti kalau aku mau masak atau mau nyambel atau apalah itu namanya, aku tinggal ngambil aja gula merah cairnya gitu bun. Nah, ini pisang, kalau pisang ini aku kasih santan ya bun, aku kasih gula sedikit. Sebenarnya aku tuh kepengen makan bubur kacang hijau dicampur pisang, tapi karena mama nggak setuju, mama nggak mau, katanya nggak enak. Jadi ini pisangnya aku pisahin. Dan kebetulan tadi di bubur kacang hijaunya nggak ada santan, jadi pisangnya ini aja yang aku kasih santan. Kalau aku mau makan bubur kacang hijaunya, tinggal aku campurkan aja pisang santan ini ke bubur kacang hijaunya. Seperti ini bunda. Nah, aku tuh kepengen banget udah makannya ya bun. Walaupun seperti ini tapi rasanya enak banget bunda. Mari makan bunda. Oh iya bunda-bunda semuanya lagi bikin cemilan apa hari ini atau masak apa hari ini? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Ini rasanya manisnya nggak terlalu medok gitu ya bun, biasa aja karena aku memang nggak begitu suka yang terlalu manis. Tapi yang namanya bubur kacang hijau itu nggak enak ya kalau nggak manis, jadi adalah terasa gulanya naik sedikit dibandingkan
biasanya gitu ya, tapi nggak yang terlalu manis banget. Kalau mama sukanya manis, jadi kalau misalnya nanti ada yang mau makan kepengen lebih manis, tinggal ditambahin gula aja masing-masing di mangkoknya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau aku sama adek tuh satu selera, nggak terlalu suka manis. Tapi kalau mama, paksu, kakak, biasanya dia lebih suka yang lebih manis lagi gitu bun. Ini pisangnya tuh pisang kepok yang aku beli hampir 2 minggu yang lalu ya bun, yang aku taruh di kulkas itu. Aku tuh taruh isinya aja. Alhamdulillah sampai saat aku bikin bubur kacang hijau ini pisangnya tuh masih bagus banget. Lanjut, selesai makan bubur kacang hijau nih aku mau lanjut nyetrika nih bun. Aku kan nyetrikanya nggak tiap hari ya, jadi nih kebetulan sudah mulai banyak setrikanya, jadi aku nyetrika aja. Terutama pakaian-pakaian punya si adek ya. Kalau pakaian yang lain tuh memang nggak ada yang disetrika, apalagi baju harian tuh aku nggak mau nyetrika. Bukannya apa, karena baru disetrika nanti dipakai udah kotor lagi, udah butek lagi. Jadi ini khusus untuk pakaian pergi aja yang aku setrikain. Sebenarnya ada sih waktunya aku kalau mau misalnya ya nyetrika pakaian semua setrikaan gitu ya. Setiap kali diangkat pakaiannya dari jemuran tuh langsung setrika tuh sebenarnya lebih baik ya bun. Tapi balik lagi karena pakaian harian nggak wajib juga disetrika, makanya aku nggak nyetrikain, aku hanya nyetrikain pakaian yang buat pergi gitu ya, baik itu pakaian aku, pakaian paksu, pakaian kakak, ataupun pakaian adik. Dan kenapa di setiap nyetrika ini hanya pakaian adik yang terlihat? Karena yang pasti pergi keluar itu adik ya bun, dia kan kuliah. Kalau kakak itu pakaiannya tuh kebanyakan gamis ataupun bahan-bahan yang memang nggak terlalu perlu disetrika gitu ya. Dan begitu juga aku sama pakaiannya ya bahan-bahan seperti yang aku pakai saat ini tuh kayak crinkle gitu ya, atau bahan-bahan kayak bahan tisu gitu. Pokoknya yang awet lah, nggak terlalu mudah kusut. Makanya nggak ada setrikaannya. Jadi nyetrika itu pakaian adek aja. Kalau adek kan celana panjang terutama ya, yang kelihatan bener kalau kusutnya. Kalau kemeja sih nggak terlalu, karena kemeja flanel ini sebenarnya nggak yang kusut-kusut banget, hanya karena memang dia mau disimpan dan sekalian aku nyetrikain baju buat kuliahnya, ya udahlah aku setrikain aja sekalian bunda. Ini sudah sekitar jam 5 sore gitu ya bun. Kenapa aku nyempetin bela-belain buat nyetrika? Karena pakaian tuh besok memang udah mau dipakai pun. Sebenarnya aku tuh menyediakan pakaian kuliahnya si adek tuh cukup untuk 1 minggu ya. Tapi karena dia sudah 1 tahun kuliah, otomatis sudah ada beberapa celananya yang udah sobek gitu ya. Tapi aku tuh masih belum ada rezekinya buat beli lagi yang baru. Jadilah celana panjang itu sisa 4 gitu bun, yang kemarinnya itu ada 7 ya. Jadi Senin sampai Sabtu buat kuliah, dan satu lagi bonus untuk dipakai di hari Minggu gitu ya. Kadang-kadang kan dia bisa jalan sama temennya gitu bun. Jadi aku belikan 7 supaya aku tuh nggak repot, maksudnya nyetrikanya tuh nggak mesti setiap hari. Tapi karena ya itu tadi sudah mulai ada yang rusak. Kalau kemeja masih aman ya. Yang kebanyakan yang rusak itu bagian celana. Dan juga dia tuh pernah ditabrak gitu ya bun, sampai akhirnya tuh jatuh dari motor. Sobek di bagian lutut, dan sobeknya tuh gede banget, udah nggak mungkin dipakai kuliah. Terus ada lagi yang nggak tahu, mungkin karena memang bahannya tuh udah lemah gitu ya, sobek juga di bagian lain untuk celana yang lainnya gitu ya. Jadi total itu ada 3 celananya yang udah nggak bisa dipakai, sisa 4. Nah makanya ini nggak bisa lagi aku tuh nyetrika seminggu sekali, aku nyetrika tuh sehabisnya celananya gitu pun, langsung aku setrika deh, soalnya kasihan ya kalau pergi kuliah dengan baju yang kusut itu loh bun. Lanjut, ini aku nyetrika juga mukena. Nah ini mukena aku tuh ada 2 pasang, karena minggu lalu aku tuh nyetrika bajunya adek tapi mukenanya masih aku tinggal aja.
Aku dalam 1 bulan tuh pakai 3 mukena yang gantian gitu ya, tapi yang pasti tuh 2 gitu. Jadi kalau misalnya 1 minggu aku pakai, nanti dicuci, aku keluarin yang satunya dan sempet disetrika gitu sebenarnya sih ya. Tapi kemarin tuh karena lalai aja, makanya aku mengeluarkan 1 set mukena yang ketiga gitu pun. Untuk bawahan mukena aku tuh lebih suka pakai sarung karena sarung itu lebih lega gitu ya. Kalau yang 1 set sama mukena itu biasanya bagian bawahannya kan agak sempit gitu ya, makanya aku lebih memilih pakai sarung gitu Bun. Alhamdulillah ini sudah selesai setrikaannya. Nah, aku mau beresin dulu meja setrikaannya kembali seperti di awal. Alhamdulillah pekerjaan sore ini udah kelar. Terus malam ini juga aku tuh mau pergi arisan ya Bun, arisan keluarga nih. Setiap bulannya ganti-gantian di rumah siapa yang dapat. Jadi kami tuh keliling setiap bulannya gitu Bun untuk pergi arisan. Karena udah sore, udah hampir maghrib nih aku tutup aja pintu-pintu samping, aku kunci seluruhnya gitu Bun. Oke, ini malamnya udah di rumah kakak. Nah, ini di rumah kakak yang nomor 2. Kakak tuh sakit ya, tapi kan ini karena anaknya yang dapet. Walaupun anaknya tuh nggak tinggal di sini, tapi arisannya dibuka di sini. Maksudnya tuh supaya menghibur mamahnya gitu ya, supaya rame buat mamahnya gitu. Tapi mamahnya tuh nggak bisa bangun karena pusing gitu, vertigo, jadi rebahan aja di kamar. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah, ini videonya gelap karena aku diprotesin sama sama keluarga aku karena ngidupin bleach. Ya udahlah, jadi mohon maaf kalau videonya seadanya ya Bunda. Saudaranya Pak suami itu 7 bersaudara ya Bun, tapi yang ada di Palangkaraya hanya 4. Jadi ngumpul di sini. Nah, ini kotakannya dari yang dapat kemarin. Ada air putih, terus ada kue ini bolu pisang, terus ada bingka berendam. Nah, bingka berendam ini makanan khas Kalimantan Selatan ya Bun. Kebetulan ini istrinya dari ponakan tuh orang Banjar. Nah, ini ada resoles, semuanya dia bikin sendiri Bun, pinter banget padahal umurnya masih muda banget ya. Masih sekitar umur 21 tahunan atau 20 tahun gitu Bun, karena memang nikah muda. Alhamdulillah kuenya enak-enak semuanya. Nah, ini udah mulai guncang arisannya. Jadi yang dapat hari ini adalah sepupu keponakan aku dari kakak yang nomor 1 gitu Bun. Orangnya nggak dateng tapi adiknya ada, jadi dititipin aja sama adiknya. Oke deh Bunda semuanya, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang udah klik video ini, makasih yang udah subscribe, like, komen dan tidak komen, pokoknya semuanya terima kasih untuk dukungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.